Hi study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Perkenalkan, aku Nazif yang saat ini sedang melakukan internship di Bank Syariah Bank Indonesia. Dan hari ini kita akan belajar bareng tentang untuk kemampuan kuantitatif yaitu segitiga, trigonometri, dan sudut istimewa. Yuk kita pelajari langkah-langkahnya dan siapkan dirimu untuk masa depan yang lebih gemilang. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tips-tips praktis dalam menghadapi tes potensial akademik, yaitu kita akan berfokus pada beberapa poin utama, yaitu adalah pengenalan trigonometri, nilai perbandingan trigonometri, koordinat kartesius dan koordinat polar, sudut istimewa dan nilai perbandingannya, serta kuadran koordinat kartesius. Nah, setelah memahami konsepnya, kita juga akan latihan soal supaya kamu semakin percaya diri menghadapi tes sesungguhnya. Yuk, kita mulai. Ini kita langsung masuk ke materinya, yaitu trigonometri. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang segitiga siku-siku. Jadi dia berfokus ke segitiga siku-siku, dan pada segitiga siku-siku berlaku yang namanya teorema Pythagoras dan nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, jadi untuk trigonometri ini ada yang namanya kayak sisi samping, depan, dan juga miring. Ada juga namanya kayak miring itu hipotenus, kemudian samping adjacent, dan juga depan adalah opposite. Tapi untuk mempermudah kita menghafal, yaitu ada depan, miring, dan juga samping. Nah, ini adalah nilai perbandingan dari trigonometri, yaitu nilai perbandingan pada trigonometri dapat dilihat dari penempatan mu pada sisi miring segitiga siku-siku. Jadi kita melihat dari sisi sini nih kalau dari gambar. Maka ketika kita mencari sinus, maka yang dicari adalah depannya, yaitu depan sini, depannya, dan juga sisi miringnya, yaitu sisi terpanjangnya. Lalu kosinus, maka sampingnya, yaitu yang di sebelah kirinya, yang ini. Lalu juga sisi miringnya. Sisi miring itu tetap miring. Nah, jadi ya teman-teman bisa menghafal aja sih sinus rumusnya apa, kosinus rumusnya apa, tangen rumusnya apa. Tapi kalau aku dulu menghafalnya adalah yang pertama adalah sin demi, yaitu sinus depan dibagi miring, kemudian cos sami itu cos sama dengan samping dibagi miring, dan tan desa. Tan sama dengan depan dibagi samping. Ini adalah 3 rumus utama dari sinus, kosinus, dan tangen. Lalu tangen juga dari sin dibagi cos. Nah, lalu ya teman-teman bisa mencari cara hafalin sendiri lah gimana biar beberapa perbandingan itu bisa teman-teman hafalin. Ya tentunya dari teman-teman sendiri. Lalu ada yang namanya koordinat kartesius dan koordinat polar. Suatu sudut dapat dinyatakan dengan koordinat kartesius dan koordinat polar. Nah, koordinat kartesius itu bentuknya adalah x, y, sedangkan kalau koordinat polar itu bentuknya r, a derajat. Nah, bentuk ini tuh bisa saling ditukar gitu bentuknya. Kayak dari kartesius ke polar, dari polar ke kartesius. Nah, contohnya adalah begini. Kita diketahui koordinat kartesius, yaitu maka kita tahunya x dan y. Lalu kita perlu merubah ke koordinat polar, kita butuh cari r-nya dan juga a derajatnya atau alfa derajatnya. Maka tinggal kita masukkan rumusnya aja nih untuk mencari r sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Maka kita akan menemui rumus dari r. Lalu kan kita udah ketemu r-nya nih dari koordinat polarnya. Masih kita butuh cari alfa derajatnya, yaitu tan alfa adalah y dibagi dengan x. Ini kita langsung ketemu tan alfanya. Lalu bagaimana kalau kondisi sebaliknya? Yang diketahui adalah r dan juga alfa derajatnya. Nah, untuk mencari x-nya adalah r. R itu yang di depannya, lalu tinggal dikali cos alfa. Misalnya R-nya adalah 110, kemudian R-nya sekian lah. Kemudian
alfanya adalah 160, maka cos 160. Bisa juga kayak P 10,60 derajat, maka R-nya ini kan 10, cosnya alfanya adalah 60. Maka tinggal kita cari aja 10 cos 60, maka itu kita ketemu X-nya. Lalu untuk Y-nya sama aja, tinggal cosnya tinggal diganti sin. Jadi kayak misalnya bentuknya seperti ini, maka 10 dikali sin 60, maka akan ketemu Y. Jadi itu merubah aja sih bentuk dari koordinat kartesius ke koordinat polar ataupun sebaliknya. Nah, ini ada sudut istimewa dan nilai perbandingannya. Suatu sudut dapat dinyatakan dengan koordinat kartesius dan juga koordinat polar. Jadi simpelnya ya ini adalah tabel dari sin, kostan, cot, sek, dan kosek untuk beberapa derajat-derajat ini. Ya sebenarnya teman-teman bisa ngafal juga karena emang angkanya nggak serumit itu. Tapi ya teman-teman juga bisa menghitung sih secara manual. Lalu ada kuadran dari koordinat kartesius, yaitu nilai perbandingan trigonometri suatu sudut yang besarnya ya di bawah 90 derajat dapat dijelaskan melalui koordinat kartesius. Tanda ini perbandingan trigonometri berbeda di masing-masing kuadrannya. Ya jadi sebenarnya kalau kita melihat di slide ini, apa yang bisa kita tangkap adalah ini kan ada 4 kuadran ya. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, di kuadran 1 untuk sin, kosek, pokoknya seluruhnya itu adalah berbentuk positif. Lalu untuk kuadran yang kedua, yaitu sin dan kosek yang positif. Lalu 180 ke 270 tan kotnya yang positif. Dan kuadran keempat itu cos dan seknya adalah berbentuk positif. Nah, kuadran 1 itu ya 0 ke 90, kuadran 2 90 ke 180, yang ketiga 180 ke 270, 270 ke 360 ini untuk kuadran yang 4. Jadi ya untuk memastikan apakah benar apa enggak jawaban teman-teman. Nah, mungkin kalau misalnya sebatas teori doang kita masih ngawang-ngawang. Lalu kita langsung masuk aja nih ke soal pembahasan. Perhatikan gambar berikut. Nilai cos A adalah, ini kan cos alfanya kita di sini ya, sisinya. Yang kita tahu cos sami. Cos sama dengan samping dibagi miring. Cosnya adalah samping adalah C, yang mana C ini sebenarnya belum kita ketahui. Jadi kita perlu cari C-nya dulu ya. C adalah akar sisi atasnya dikuadratin, yaitu akar 3 dikuadratin ditambah dengan A kuadrat. 1 kuadrat yang menghasilkan ini kan akar 3 dikuadratin maka sisa 3 ditambah dengan 1 kuadrat adalah 1. Jadi akar 4 yaitu 2. C adalah 2. Dan cos itu adalah samping dibagi dengan miring. Samping adalah 1, miring adalah 2. Maka cosnya adalah setengah. Yaitu yang D. Diketahui sudut ABC siku-siku di C. Nah, kita gambar dulu siku-siku di C. Lalu kita gambar A dan B-nya. Jika sin B adalah sama dengan P, maka nilai tan B adalah, kita tahu kalau misalnya sin itu adalah sin B sama dengan D sin demi. Jadi depannya itu adalah kan B sama dengan sin B sama dengan P. Bisa kita tulis adalah P per 1 itu adalah sin B. Sin B adalah depan dibagi miring. Maka untuk depannya B adalah P dan miringnya adalah 1. Lalu kita disuruh mencari dengan tan B. Tan B itu adalah depan dibagi samping. Tan desa. Depannya kita udah tahu yaitu P, sampingnya kita belum ketahui. Nah, kita butuh cari dulu sampingnya itu berarti kan yang bagian ini ya. Maka akar 1 kuadrat dikurang dengan P kuadrat. Atau
1 dikurang P kuadrat. Ini adalah panjang untuk sisi yang atasnya atau samping dari B. Ya tinggal kita masukin aja nih ke sampingnya. 1 per P kuadrat. Apakah udah ada jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Perhatikan sudut KLM di bawah. Jika cos K adalah 1 per A, maka sin K dan sin K tan K adalah cos K. Cos itu kita tahu samping cos itu adalah samping dibagi miring. Jadi bisa kita bilang sampingnya itu adalah 1, miringnya itu adalah A. Maka sin K dikali tan K. Sin K dikali dengan tan K. Sin itu adalah depan dibagi miring, lalu kita kali dengan depan dibagi samping. Itu adalah rumus tan. Nah, depan dari K ini kan kita belum ketahui ya. Jadi bisa kita cari dengan panjang LM ini bisa kita cari dengan akar A kuadrat dikurang 1 kuadrat. Atau akar A kuadrat min 1. Ini adalah panjang LM atau bagian miring, bagian depannya. Yaitu akar, kita masukin ke rumus yang di atasnya nih ya. Depannya itu adalah akar kuadrat min 1 dibagi dengan miringnya yaitu yang A. Kemudian kita kali dengan bagian depannya lagi, akar A kuadrat min 1 dibagi sampingnya itu 1. Maka akar ketemu akar itu akan habis, maka hasilnya akan A kuadrat min 1 dibagi A dikali 1. Itu A. Maka hasil akhirnya adalah yang B. A kuadrat min 1 per A. Lalu kita lanjut ke nomor yang 4, yaitu segitiga KLM, siku di L. Jadi kita gambar dulu siku di L, kemudian ini kita gambar K dan juga ini M. Sin M. Sin itu adalah sin M itu adalah 2 per 3. Sin itu kan adalah kalau kita tadi udah review di awal, sin itu dari depan dibagi miring, yaitu sin demi kan. Demi. Depannya dari M adalah KL, miringnya adalah KM. Sama dengan 2 per 3. Nah, KL itu di soal kita udah tahu kalau misalnya KL itu adalah akar 20. Maka yang kita cari kan KM nih. KM itu berapa? KL adalah akar 20 dibagi dengan KM sama dengan 2 per 3. Ini tinggal kita kali silang aja. 3 akar 20 sama dengan 2 KM. 3 akar 20, 2 bagi 2. Ini pindah ya 2-nya. Yang tadi perkalian pindah ruas maka akan menjadi pembagian sama dengan KM. Kita udah tahu panjang KM adalah 3 akar 20 per 2. Ini ya, 3 akar 20 dibagi 2. Oke, tapi kan di sini jawabannya belum ada ya. 3 akar 20 per 2 ini belum ada jawabannya. Maka bisa kita sederhanakan nih akar 20-nya. Nah, akar 20 itu kan terdiri dari akar 4 dikali akar 5. Itu dibagi 2. Yang mana akar 4 ini adalah 2. Berarti 3 dikali 2 kali akar 5 sama dengan per 2. Ini 2-nya bisa kita coret, maka sisanya adalah 3 per akar 5. Ini adalah hasil penyederhanaannya dari bentuk yang awal, yaitu 3 akar 5. Koordinat kartesius dari titik P 10,60 derajat. Kita harus rubah dulu nih ya. Ini kan polar ya bentuknya, polar. Sama dengan P
dalam kurung R, A derajat. Ini adalah bentuk koordinat polar. Yang mana kalau di soal adalah 10,60 derajat. Dan kita mau rubah ke bentuk X, Y. Caranya adalah untuk mencari X-nya seperti ya materi di awal sebelumnya. X adalah R dari cos alfa. Dan untuk Y-nya adalah R sin alfa. Sama dengan R-nya itu kan 10. Ini kan di soal 10. Kemudian cos 60 derajat. Yang mana cos 60 itu adalah setengah. Jadi X-nya adalah 10 kali setengah adalah 5. Lalu untuk Y-nya, R-nya kita dapat 10 sin A, yaitu sin 60. Jadi 10 dikali sin 60 itu adalah akar 3/2. Lalu tinggal kita coret aja 10 dibagi 2 adalah 5 akar 3. Ini adalah Y-nya. Artinya jawabannya adalah yang E, yaitu 5,5 akar 3. Jadi tinggal emang masukin rumus aja dari koordinat polar ke koordinat kartesius. Lalu, jika cos X sama dengan 2 sin X, maka nilai sin X cos X adalah, kita tulis dulu yang diketahui, cos X sama dengan 2 sin X. Nah, persamaan ini kita bagi aja nih menjadi cos X. Dibagi cos X. Yang mana kalau kita coret, sisi kiri ini akan menjadi 1. Sama dengan 2 sin X dibagi dengan cos X. Atau 1/2 sama dengan sin X per cos X. Duanya pindah ruas maka akan menjadi ke bawah. Nah, seperti yang materi kita udah bahas sebelumnya di slide awal, sin per cos itu adalah tan X. Jadi ya dari persamaan ini kita bisa samain kalau misalnya tan X sama dengan 1/2. Nah, kita garis dulu. Tannya adalah 1/2. Nah, tan itu kan depan dibagi samping ya. Depan dibagi samping, maka depannya 1, sampingnya adalah 2. Maka kita dari sisi ini kita bisa tahu sisi miringnya, yaitu adalah akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu 4 ditambah dengan 1, yaitu akar 5. Jadi sisi miringnya bisa kita simpulin adalah 1, 2, dan sisi miringnya adalah akar 5. Nah, dari segitiga ini, sebentar aku coba lingkarin dulu biar nggak bingung. Dari segitiga ini kita bisa mencari sin X dan cos X-nya. Pertama, mungkin kita gambar di sebelah kiri aja ya. Kita coret-coretnya. Sin X dan cos X. Untuk sin X itu kan adalah depan dibagi dengan miring. Lalu untuk cosnya adalah samping dibagi dengan miring. Kita punya ini ya, kita lihat di segitiga yang kita lingkarin. Depannya adalah 1, miringnya adalah akar 5. Maka 1 per akar 5 kita kalikan dengan sampingnya adalah 2 dan juga sisi miringnya adalah akar 5. Maka setelah kita kali maka adalah 2/5. Karena semua hal yang ada akarnya dikalikan dengan akar, maka hasilnya itu akan akarnya hilang gitu ya. Jadi akar 5 dikali akar 5, maka jawabannya adalah 5. Maka hasilnya adalah 2/5, yaitu yang D. Koordinat kartesius dari titik 2,2110 derajat adalah, kita mau rubah dari polar, yaitu bentuknya seperti ini, ke koordinat kartesius yang bentuknya adalah X, Y. Kita langsung masukin ke rumus aja. X sama dengan R cos alfa dan Y-nya adalah R sin alfa. R-nya adalah 2. Kemudian cos
210, maka 2 dikali dengan cos 210 itu adalah min 1/2 akar 3, yaitu ini kita coret 2/2-nya, maka min akar 3. Ini untuk X-nya, dan untuk Y-nya adalah ini 2 sin 210. 2 dikali sin 210 itu adalah min setengah. 2 dikali min setengah adalah, ini 2-nya kita coret, maka min 1. Kita ketemu X dan Y-nya, yaitu min akar 3, min 1. Yaitu adalah yang B. Min akar 3 dan min 1. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah, tempat persembunyiannya, melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jadi ini ada kelinci, dia melihat mangsanya dengan sudut 60 derajat. 60 derajat. Jika jarak antar kelinci dan elang adalah 18 meter, jadi bisa kita simpulin adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah, jadi yang kita ketahui adalah ini 60 derajat, sisi miringnya adalah 18 derajat. Nah, kita bisa mencari nih dari sin 60. Sin 60 karena sin itu kan dari sin depan dibagi miring, sin demi kan. Jadi dari itu kita bisa ketemu depan kita tuh berapa. Karena kita belum ketahui, maka kita tulis dulu X-nya nih. Sin depannya X dibagi miringnya adalah 18. Dan sin 60 kalau kita udah ketahui yaitu adalah setengah akar 3 sama dengan X per 18. Nah, lalu tinggal kita lakuin aljabar aja. 18 dikali setengah adalah 9. Lalu sisa akar 3. Jadi sisi depannya ini adalah 9 akar 3. Jadi nggak perlu rumit-rumit. Jadi tinggal kita masukin ke rumus sin aja, atau ya tergantung yang diketahui, bisa juga kita pakai tan ataupun pakai cos, ya tergantung yang diketahui. Lalu kita masukin sebagai X, lalu sin 60-nya kita masukin angka dari sin 60-nya, maka akan ketahuan nilai tingginya. Kita lanjut ke nomor 9. Diketahui seorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3. Jadi ini kita ada mercusuar nih, tingginya adalah 45 akar 3, sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar adalah 135 meter. Sudut depresi yang terbentuk. Oke, sudut depresi itu apa? Jadi sudut depresi itu adalah sudut yang ini nih. Sudut depresi. Nah, sudut ini itu sama besarnya dengan sudut yang ini. Jadi yang alfa ini tuh kan sama dengan alfa yang ini. Maka kita yang kita ketahui adalah kan depan dan juga sampingnya. Jadi kita bisa menggunakan rumus tan, karena yang kita ketahui adalah desa, yaitu depan dan sampingnya. Ya tinggal kita masukin ke rumusnya ada aja. Tan itu depannya adalah 45 akar 3 dan sampingnya adalah 135. Atau ketika kita udah coret, maka hasilnya adalah 1/3 akar 3. Nah, jadi tan berapa? Tan berapa yang sama dengan 1/3 akar 3. Ya, jadi teman-teman untuk mempersingkat waktu bisa menghafal aja nih, tan berapa derajat yang sama dengan 1/3 akar 3. Nah, ketika teman-teman udah hafal, yaitu adalah tan 30, yang jawabannya adalah 1/3 akar 3. Jadi ya dengan menghafal beberapa yang sering keluar itu ya dapat mempersingkat waktu aja sih, kayak mungkin tan yang 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Nah, itu angka-angka yang sering keluar sih, jadi bisa dihafalin.
Seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm terukur sampai ke mata berdiri pada jarak 12 meter. Jadi bisa kita gambarin seperti ini. Tingginya 155 berdiri pada jarak 12 meter. Pada tiang bendera, ia melihat puncak tiang itu adalah 45 derajat. Lalu berapa tinggi tiang tersebut gitu ya. Jadi kita diketahui alasnya, kemudian juga derajatnya. Kita bisa menggunakan, kan yang kita mau cari adalah depannya. Ini kan sisi depannya dan juga kita diketahui sisi sampingnya. Maka ada D dan juga SA. Berarti kita bisa menggunakan tan karena kita ada D dan SA. Tan sama dengan ini kan tan 45 ya. Depannya itu adalah ya ini kita gambar dulu kayak ini A, kemudian ini B, ini C. Tan sama dengan depan dibagi samping. Jadi BC yaitu depannya, kemudian sampingnya adalah AC. Ini ya tinggal kita kali silang aja, maksudnya kita aljabarin aja. Kan AC-nya kita udah tahu ya itu 12. Maka tan 45 dikali AC sama dengan BC. Nah, tan 45 itu berapa? Tan 45 itu adalah 1. Lalu AC-nya adalah 12. Maka BC adalah 12. Atau 12 meter. Tapi, apakah udah kelar? Belum ya, karena 12 itu adalah tinggi tiang tertinggi sampai mata dari siswa tersebut. Jadi dari 12 itu perlu kita tambahin 155 cm. Jadi ini meter, perlu kita tambahin 155 cm. Yang mana hasilnya adalah 12,50, maaf salah, 13,55 meter. Yaitu adalah yang C. Nah, jadi dengan kita memahami dengan menonton video ini, kita bisa memahami rumus sin, cos, dan juga tan. Kemudian kita juga bisa memahami besaran sudut istimewa dan letak kuadran koordinat kartesius. Nah, tadi kita juga udah membahas beberapa soal dan beberapa bentuk soal yang mana bisa membantu kalian dalam belajar materi ini. Nah, great job study mates, kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau study mates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pembangunan Let's Study ke depan. Kalau kamu belum bisa berdonasi, no worries, kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu atau membagikan informasi Let's Study di media sosialmu. Every little support means a lot. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Nah, terima kasih sudah belajar bareng Let's Study Karir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat study mates. Thank you for watching. See you in the next video.